Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan salah satu pimpin doa dulu. Di tempat duduk yang berat. Sudah mulai. Selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari peradaban India kuno. Silakan bukunya dipersiapkan. Baik anak-anak, kita sekarang akan membentuk kelompok. Ya, siapa di antara kalian yang suka nonton video, ya, atau nonton film? Silakan angkat tangan. Jadi, oh iya, jadi kelompok satu ya. Nanti jadi kelompok satu ini anak-anak ini ya. Oke, selanjutnya kelompok kedua adalah yang suka mendengarkan. Ayo siapa ayo? Oh, ini ya. Oke, ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya terima kasih. Selanjutnya kelompok ketiga adalah ini biasanya anak-anak yang gemar untuk lari-lari ya, kelebihan energi. Yang suka belajar dengan banyak gerak. Yuk siapa yuk? Yang suka belajar dengan banyak gerak. Oh iya teman toh. Banyak laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih ya. Sekarang kamu membuat kelompok. Silakan duduknya mengelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk silakan. Oke, sekarang kalian diskusi dengan materi adalah peradaban India kuno. Silakan belajar dengan menggunakan memanfaatkan media yang kamu suka. Ini saya kasih beberapa media yang mungkin diperlukan. Bagi yang suka beraktivitas juga silakan kamu melihat poster atau melihat apa namanya infografis. Silakan sambil mempersiapkan diskusi ya untuk dibuat laporan. Setahu aku ada dua kota yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Tahu aku juga ada dua bangsa, juga Arya dan Dravida. Kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khyber. Mereka menetap di sekitar aliran Sungai Gangga dan Yamuna. Mereka tidak lama tinggal di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Ciri-ciri fisik bangsa Dravida yaitu berkulit hitam, pendek, rambut keriting, dan hidung tidak maju. Wah, aku menemukan poster baru dan ada kota India lagi. Apakah kalian tahu ini kota apa? Wah, kota apa ini? Bisa dijelaskan? Apakah kalian bisa menjelaskan? Ini adalah kota Harappa. Ini adalah kota Mohenjo. Oh, Menurut saya di kota ini ada 3 bangsa, yaitu Dravida, Arya, dan Mongol. tidak. Bangsa di sini hanya ada 2, Arya dan Dravida. Titik. Menurut saya tetap 3. Tidak. 2. Arya dan Dravida. Nanti kita cari tahu dari sumber yang lain aja.
Udah, saya ngalah. Nanti kita cari di sumber lain saja. Oke. Ini agama ini kok rame-rame. Ini Pak, dia bersikeras bahwa bangsa India itu ada 3, Arya, Dravida, dan Mongol. Jadi yang benar 3 dan 2. Oke. Ini ya Mas ya. Ini Mas siapa? Abdal. Mas Abdal dan Mas Detra ya. Nanti boleh mencari sumber lain untuk memastikan yang benar di India itu ada berapa bangsa, yang benar 2 atau 3 ya. Saya yakin bahwa kalian berdua dan juga Bapak ini bisa menyelesaikan permasalahan yang gampang ini ya, permasalahan tentang budaya atau bangsa ini. Ya silakan dilanjutkan ya. Untuk menentukan siapa yang maju dulu, kita mengadakan permainan ya. Jadi nanti yang kalah dalam permainan ini, maka kelompoknya presentasi terlebih dahulu. Jadi dipahami ya? Permainannya permainan konsentrasi. Tentu kayak gini, saya menyebut nama saya, kemudian sebut kamu. Udah tahu ya? Oke. Siap. Konsentrasi. Gigi Abdal. Abdal Adi. Adi Petra. Petra Amir. Amir Alfian. Alfian Dinda. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peradaban India kuno. Perkenalkan, nama saya Abdul Masih sudah menjelaskan. Saya akan dikatakan India. Saya William Rizky Abdul Kakak. Saya Ahmad Fauzi. India kuno terdiri dari 2 kota yaitu Maharaja, Garut, dan Harappa. Peradaban India kuno sudah ada sejak tahun 2510 Masehi. India merupakan pusat peradaban kuno yang terletak di Asia Selatan. Jelaskan kehidupan masyarakat awal India dapat ditemukan di sekitar Sungai Indus dan Sungai Gangga. Peradaban Kita menyerang. Halo teman-teman, hari ini aku mau mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kita. Nah, ini di sini ada 2 bangsa, yaitu bangsa Dravida sama Arya. Yang pertama mau dibahas itu bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini pada tahun 3000 sebelum Masehi dia datang ke India, masuk dari celah Khyber dan mereka menetap di Sungai Gangga dan Sungai Indus. Nah, ciri fisik dari bangsa Dravida ini berkulit hitam, pendek, dan rambut keriting. Sekian dari kelompok kami, ada yang bisa dipertanyakan? Kenapa bangsa Arya tidak mau meninggalkan bangsa Dravida? Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, karena mereka berasa dengan daerah yang subur dan peradaban yang tinggi. Kami kelompok 3 ingin bermain peran India kuno. Kami sebagai bangsa Arya yang kuat dan mereka adalah bangsa Dravida yang lemah. Misalnya ada bangsa lemah. Apakah kita serang saja kawan? Ayo kita serang. Ikut saudara. Udah. Tunggu. Jangan mentang-mentang kalian hebat ya, kalian bisa senangnya di sini. Meskipun kita lemah, kita punya peradaban yang tinggi. Makanya dari itu kita akan jajah kalian. Kami bangsa pandai dan kalian bangsa yang bodoh. Bodoh. Apakah kita beradu saja kawan? Sebenarnya saya tidak terima jika ada ledakan seperti ini. Oke. Demikian diskusi hari ini ya. Kalian adalah anak-anak yang
terlibat bisa melakukan diskusi dengan baik dan lancar serta bisa memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran dengan bagus. Ya, oke. Dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa peradaban lembah Sungai Indus atau peradaban India kuno, ya, itu ada atau berada di lembah Sungai Indus atau Sindhu. Ya, di sana tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 ada 2 kota, yaitu kota Mahenjo-daro dan kota Harappa. Ya, kota ini Mahenjo-daro dan Harappa yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1 memiliki peradaban yang cukup tinggi, di mana bangunan sudah tersusun dengan bagus, ya, rumah-rumahnya juga sudah tersusun rapi, jalan-jalannya lurus, ada sanitasi, ada bangunan pemerintahan dan sebagainya. Jadi sudah cukup maju pada masa itu. Oke, kemudian dari kelompok 2 tadi juga menjelaskan bahwa di kota Mahenjo-daro dan Harappa itu ada 2 bangsa, yaitu bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Dravida adalah penghuni asli kota Mahenjo-daro dan Harappa, di mana mereka lah yang membuat peradaban-peradaban di 2 kota tersebut. Ya, jadi mereka secara peradaban cukup maju, namun demikian secara ciri-ciri fisik, ya, antara lain mereka pendek, ya, kemudian rambutnya keriting, hitam, ya, jadi secara fisik kurang bagus, ya. Sementara bangsa Arya sebagai bangsa pendatang itu punya ciri-ciri fisik yang bagus, ya. Mereka kulitnya putih, ya, tubuhnya tinggi, fisiknya bagus gitu, ya. Cuma mereka ini adalah bangsa yang kurang berperadaban, sehingga mereka kehidupannya nomaden. Masuk ke lembah Sungai Indus itu lewat celah Khyber, tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2. Sementara kelompok 3 dengan permainan perannya tadi dikatakan bahwa bangsa Arya mendominasi atau menguasai bangsa Dravida, menjajah bangsa Dravida. Kemudian bangsa Arya setelah merampok menjajah bangsa Dravida tidak mau meninggalkan kota Mahenjo-daro dan Harappa, sehingga terjadilah percampuran 2 bangsa, percampuran 2 peradaban yang dikenal sebagai peradaban Hindustan atau peradaban Hindu di India sekarang, gitu ya. Oke, selanjutnya kalian bisa kerjakan di LKS, ya, halaman 34 tentang Mahenjo-daro dan Harappa ini, dan kalian juga pelajari untuk pertemuan yang akan datang peradaban Mesopotamia di Irak, ya, di halaman 39. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri, ya. Oke anak-anak, sebagai bahan refleksi, silakan kalian isi Padlet yang sudah saya kirim ke grup WA kalian. Oke? Pelajaran hari ini telah selesai, silakan bisa packing, ya, tas dan buku-bukunya dirapikan. Kemudian salah satu mimpi doa, silakan. Menurut pendapat saya, dengan model pembelajaran seperti ini tuh kayak buat kita jadi lebih paham sama materi, terus juga cepat memahami. Baik, refleksi dari pelajaran kita kali ini bahwa perbedaan pendapat itu ada dan kita harus menghargai perbedaan pendapat tersebut, karena
ketika bekerja sebagai kelompok seperti ini seringkali terjadi perbedaan pendapat seperti itu, sehingga kita harus merumuskan bersama-sama hingga mendapat jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Dengan pembelajaran seperti ini, saya tertantang untuk bisa mengelola pembelajaran sosial emosional dengan mengakomodasi bakat, potensi, minat murid sehingga tujuan pembelajaran bisa terlaksana dengan optimal. Selanjutnya, dalam diskusi tadi kita melihat kelompok dengan gaya belajar kinestetik atau dapat dikatakan sebagai kelompok anak-anak yang mempunyai energi berlebih, muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Tadi anak-anak juga sudah bisa menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan pengelolaan diri, dengan saling menghargai pendapat orang lain, sehingga muncullah kesadaran sosial dan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kedepannya, saya akan merencanakan lebih memperhatikan pada anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini dengan memberikan atau mengajari teknik pengelolaan emosional dengan teknik stop. Teknik stop adalah sebuah teknik yang bisa kita pakai apabila kita terjebak pada situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Teknik ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah stop. Kita harus menghentikan segala aktivitas yang terjadi. Yang kedua, tarik nafas dalam sehingga udara akan masuk ke paru-paru, sehingga pemikiran kita akan kembali segar. Kita akan mencapai kesadaran penuh. Langkah yang ketiga adalah observer. Kita amati kemungkinan-kemungkinan atau tindakan-tindakan yang bisa diambil setelah kita terjebak pada situasi tersebut. Dan langkah terakhir, proses atau lanjutan, kita memilih langkah yang paling bagus, yang paling baik, dan kita lakukan langkah tersebut sehingga permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Demikian, terima kasih.